bagaimana melakukan analisis sesuai dengan kerangka teori yang kita tulis, kerangka pemikiran yang kita tulis di proposal itu agar sesuai dengan Halo para mahasiswa dan mahasiswi semester akhir, khususnya sekarang yang sedang berjuang untuk menyelesaikan skripsi, melaporkan hasil temuan dan menganalisisnya. Pada session kali ini saya secara khusus akan membedah itu, terkhusus lagi bagi adik-adik yang metode penelitiannya kualitatif. Jadi ini adalah pembahasan tentang bagaimana kita menuliskan laporan hasil temuan penelitian kita, lalu kemudian menganalisisnya berdasarkan kerangka teori atau konsep-konsep yang kita tuliskan di kerangka teori proposal kita. Bisa disesuaikan berdasarkan format penulisan skripsi di masing-masing kampus. Baik, kita langsung ke poin inti pada bab 5. Sekali lagi disesuaikan ya. Isinya yang pertama, kalau adik-adik mau menuliskan itu di dalam laporan temuan penelitian kita atau kita mau melakukan analisis, maka adik-adik yang perlu dilihat yang pertama kali, ini saya ingatkan sekali lagi, tapi saya yakin adik-adik sudah tahu ini, adalah perhatikan baik-baik rumusan masalah yang kita buat di dalam proposal kita. Karena itulah yang ingin kita jawab di bab 5 ini atau di bab 3. Jadi berapa pertanyaan penelitian di rumusan masalah yang kita buat, atau inti-inti kalau misalkan rumusan masalahnya itu berupa fokus masalah misalnya ya, kan ada kampus yang hanya menganjurkan untuk membuat fokus masalah, poin-poin dari masalah yang ingin diteliti. Jadi perhatikan itu baik-baik, karena itu yang akan dijawab. Nah, agar lebih mudah, supaya sistematis betul kita menuliskan laporan. Kan di dalam setiap bab itu ada judul besarnya, ya kan? Setelah bab 5, di bawahnya itu ada judul. Judul itu kita ambil dari rumusan masalah yang pertama. Jadi ada berapa rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang kita buat di proposal, itu juga menentukan babnya. Misalnya ada 2, berarti bab 5 itu menjawab rumusan masalah yang pertama. Jadi jadikan satu bab supaya lebih mendalam. Ini biasanya mahasiswa itu kebingungan di dalam bagaimana kita membuat judul di dalam bab 5. Padahal sebenarnya sudah ada di rumusan masalah, tinggal turunkan, buanglah tanda tanyanya. Jadi saya kasih contoh misalnya tentang mekanisme pengaduan dan responsibilitas pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten XX misalnya, Kabupaten A gitu misalnya ya. Maka rumusan masalahnya bisa kita lihat, misalnya rumusan masalahnya bagaimana mekanisme pengaduan tentang permasalahan pelayanan publik pemerintah Kabupaten A. Yang kedua, bagaimana responsibilitas pegawai dalam mengatasi masalah aduan pelayanan publik pemerintah Kabupaten A. Ini kan ada 2. Maka untuk pada bab pertama kita turunkanlah rumusan masalah itu dengan membuang tanda tanyanya. Contohnya seperti ini, saya membuang tanda tanya pada rumusan masalah yang pertama. Pada contoh ini ya, disesuaikan nanti dengan rumusan masalah dari proposal adik-adik sekalian. Jadi judul di bab 5 yang pertama adalah mekanisme pengaduan permasalahan pelayanan publik pemerintah Kabupaten A. Ya kan? Jadi itu supaya terjawab tersistematis. Jadi nanti kalau misalkan ditanyakan mana jawaban dari pertanyaan rumusan masalah yang pertama, jadi adik-adik tinggal langsung buka itu. Bukalah di bab 5.
Atau bukalah di bab 3 kalau sistematika penyusunan proposal skripsinya hanya bab 1. Jadi dibuka di situ, jawabannya ada di situ. Itu judul besar ya. Judul besar adalah mekanisme pengaduan permasalahan pelayanan publik pemerintah Kabupaten A. Itu misalnya kita taruh A, ya kan? Atau terserah lah teman-teman, bisa dikasih nomor 1 dan seterusnya. Kemudian dibuatlah subjudul lagi. Untuk apa? Supaya kita lebih mudah nanti menjawabnya. Ini mekanismenya seperti apa, ya kan? Itu kan yang ditanyakan. Mekanismenya yang pertama, misalnya kita tulis A, focal point. Jadi focal point itu bagaimana masyarakat bisa melakukan pengaduan dan di situ nanti terhubung dengan pusat, sehingga pusat bisa mengontrol bagaimana pelayanan publik di daerah. Kemudian yang kedua, misalkan setelah kita jelaskan focal point yang kedua, misalkan melalui apa? Melalui aplikasi. Bisa melalui aplikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jadi tujuan aplikasi dan seterusnya, kemudian seberapa banyak masyarakat yang melaporkan permasalahan pelayanan publik melalui aplikasi dan seterusnya, itu kan pasti ditanyakan oleh adik-adik sekalian di sana. Nah, hasilnya itu tuliskan di situ. Kemudian bisa juga misalkan bagian ketiga, subjudul yang ketiga untuk menjawab perumusan masalah yang pertama pada bab 5, itu bisa yang ketiga itu secara langsung. Misalnya pengaduan masyarakat merasa dirugikan, dia bisa datang langsung untuk mengadukan kerugian dari pelayanan publik. Jadi seperti apa? Kan ini hasil dari wawancara dan dokumen dan observasi yang dilakukan oleh adik-adik sekalian pada lokasi penelitian yang dipilih. Biasanya kita setelah mengumpulkan data, kita kemudian kan mereduksi data. Mereduksi itu kita ambil dari sekian banyak jawaban dari informan itu, kita tandai mana yang menjawab masalah yang kita sedang teliti. Itu kan kita kasih tanda, itu reduksi data namanya. Nah, itulah yang kita ambil kemudian kita kembangkan. Sebelum kita membahas tentang bagaimana kita menganalisis data-data itu sesuai dengan kerangka teori yang kita pakai, saya akan lanjutkan dulu untuk rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang kedua, bagaimana kita menuliskannya. Ya sama saja, hanya saja ini setelah kita tuliskan pada bab 5 atau pada bab 3, bagi yang sistematikanya proposal itu bab 1, hanya jadi bab 1, maka di bab berikutnya, bab 6 ya, atau bab 4 ya, di situ kita menurunkan lagi rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang kedua dengan membuang tanda tanyanya. Ingat-ingat tadi pertanyaan penelitiannya ya, dari rumusan masalah yang tadi sebagai contoh, maka judulnya itu bisa seperti ini: responsibilitas pegawai dalam mengatasi aduan pelayanan publik pemerintah Kabupaten A. Oke, sebelum itu sebenarnya bisa ini dijadikan satu bab. Jadi dua rumusan masalah itu dijadikan satu bab, tinggal bagaimana kita menyusunnya saja. Tetapi agar itu lebih kelihatan kita serius dan mendalam, sehingga dosen itu menghargai jerih payah kita, maka jadikanlah dua bab. Sehingga bab 5, bab 6, dan bab 7 itu nanti penutup. Bisa saja hanya di bab 6 penutupnya, dan bab 5 itu menjawab dua rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya satu, ya nggak apa-apa, berarti nanti sampai di bab 6 saja konklusinya atau penutupnya. Oke. Jadi ingat-ingat tadi ya, di bab 6 responsibilitas, bab 6 itu di bawahnya responsibilitas pegawai dalam mengatasi aduan pelayanan publik pemerintah Kabupaten A. Kemudian kita buat subjudul. Itu silahkan dibuat 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi sama saja ya. Oke, berikutnya, bagaimana kita melakukan analisis sesuai dengan kerangka teori atau kerangka berpikir yang kita tulis, kerangka pemikiran yang kita tulis di proposal itu, agar sesuai dengan itu cara menganalisis kita.
landasan teori yang kita tulis itu kan tujuannya supaya kita menjelaskan masalah itu dalam menganalisis masalah data-data yang tadi kita sebutkan itu, agar tidak keluar, agar masih dalam frame itu gitu. Jadi sesuai dengan kerangka pemikiran yang ada dalam proposal. Ini bagian penting, nanti akan ditanyakan kalau dosennya itu teliti gitu ya. Bagaimana supaya itu sesuai? Supaya itu nanti kita dikatakan memahami teori dan memahami bagaimana cara menganalisis data berdasarkan teori yang kita tulis. Sebenarnya ini bagian yang tidak terpisahkan pada saat kita melakukan reduksi data, analisis itu. Ketika kita menganalisis data dari transkrip gitu ya, kita analisis, itu sudah bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus juga menggunakan kerangka berpikir yang ada dalam proposal itu dalam melihat transkrip itu. Jadi mana ini yang sesuai dengan kerangka teori yang kita pakai, lalu dengan fokus masalah pada rumusan masalah yang kita tuliskan itu. Sehingga perkataan dari jawaban informan ketika saat wawancara itu kita ambil yang relevan, yang menjawab masalah. Kemudian juga dari hasil observasi di lapangan, seperti apa, sesuai enggak apa yang dilihat oleh teman-teman, apakah yang dilihat itu dapat menjawab rumusan masalah yang kita tulis. Pada saat kita ngambil perkataan kalimat, itu kita ambil masukkan ke dalam laporan hasil penelitian sebagai temuan, ambil konsep-konsep yang di kerangka teori itu untuk menjelaskan tentang temuan itu. Misalkan pada temuan yang pertama tentang focal point, yang tadi ya, kita harus juga menjelaskannya berdasarkan kerangka pemikiran itu, sehingga teman-teman jelas itu alurnya, pijakannya itu, jalannya itu jelas. Jadi ambil semua konsep-konsep yang relevan ya untuk menjelaskan ya. Misalnya perkataan-perkataan orang itu kita ambil, kemudian mana nih konsep yang sesuai dengan yang kita tuliskan di kerangka teori. Tentu saja kata-katanya itu ya diolah sendiri, jangan sampai sama lagi, nanti dosen akan bilang kamu kok pas di depan ditaruh di belakang, nanti begitu jadinya kan. Jadi paling tidak teori apa atau konsep apa yang kamu pakai, sehingga nanti kalau ada yang bertanya pada saat sidang skripsi, misalnya pertanyaan bagaimana kamu menganalisis data di hasil penelitian kamu, maka kamu akan mudah menjawabnya. Ini berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah ditulis atau berdasarkan kerangka teori yang sudah ditulis di proposal, maka cara saya menjelaskannya berdasarkan konsep-konsep yang sudah dituangkan di proposal. Itu mudahnya di situ. Jadi analisis hasil itu adalah pertemuan antara data dengan kerangka teori yang kita tuliskan di proposal. Nah, itu simpelnya. Maka usahakanlah di situ ketika kamu mengutip kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan dari informan, juga kamu bisa mengutip kerangka teori dari buku-buku yang lain, dari jurnal-jurnal yang lain yang punya kesamaan pemikiran dengan kerangka teori yang kita sudah tuliskan. Jadi begitu cara kita menuliskan. Nah, itulah yang substansial dari kita menuliskan laporan hasil temuan penelitian kita, sekaligus cara kita melakukan analisis secara simpel. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat. Salam dari saya.